berharap adanya faktor luck juga nanti yang akan didapatkan karena faktor luck itu nggak bisa lepas dari variabel bermain PUBG Mobile, Windy. Namun dari pesawat kau ke arah sisi bawah dan ya sudah banyak tim juga yang mungkin nanti turun memainkan scrapping. Kalau gue lihat kemarin waktu rotasi yang cukup cepat, beberapa open field mereka amankan, beberapa perbukitan juga mereka terapkan gitu untuk menjaga checkpoint 1 mereka, checkpoint 2 bahkan. Dan ya mereka bermain proning menjadi trap. Ya, sebenarnya juga kalau misalkan kita lihat harusnya dari hari kedua ini kita berharap Indonesia bisa jauh lebih baik, dan dari bagian area Paradise sisi sama seperti Naja APK berarti dari Gapers dia nggak akan coba tabrak lagi seperti hari pertama kemarin. Kita ambil area yang lebih nyaman lagi untuk di early game ya Kak juga. Kemarin ada 2 tim yang tabrak. Kemarin ada di Paradise, GPX, aku lupa satu lagi. Fahmi sama NC. Oh iya, sama NC juga. Namun untuk di hari kedua ketika poin mereka butuh banget, tampaknya tabrak-tabrakan udah bukan menjadi hal yang harus mereka lakukan. Namun ada itu bahkan kembali pemain Phoenix dan tetapi Eckhart sudah mempunyai satu buah kokan granat dan bakal coba menjadi penetrasi, namun belum terlalu on point. Tapi SLR menjadi senjata pilihan utama untuk Dian dobrak dari Phoenix, dan ada satu lagi Megamind memberikan bantuan juga. Ya betul, bahkan juga pergerakannya oleh 2 player sekaligus bahkan tidak membuat gak bisa berkutik sama sekali, bahkan satu buah cover point eliminasi didapatkan oleh tim Hell di menit awal. Menit pertama didapatkan satu total poin eliminasi oleh tim Hell. Yes, Phoenix nampaknya terjebak dari pemain-pemain hari ini, dan Hell cukup lumayan mereka untuk menambah poin dan mengingatkan gue dengan season yang lalu. Hell mungkin saja punya formasi kuat untuk hari ini dan mereka lebih bergerak lagi untuk menang dari NC tadi yang diprediksi oleh Windy di Sahmi. Masih melakukan tabrakan-tabrakan juga dengan Hell, masih harus mencari elimination point. Choi harus sedikit berhati-hati karena RNG mungkin saja Chopper akan menyangkut ke arah dirinya. Ya betul, dan juga dapat lihat dari seorang Phoenix Choi masih untuk memberikan beberapa pre-fire ke bagian depan, tapi masih belum bisa mendapatkan opening knock yang dia inginkan saat ini. Dan kalau misalkan kita lihat flashback dari yang pertama dari Hell, mereka jauh lebih stabil mainnya, mereka jauh lebih unggul untuk di pembukaan karena kemarin sempat kita melihat dari Hell itu di menit-menit awal mereka tabrakan sama kayak di game Alpha dan mereka berbincang banget, tinggal sisa satu orang aja yaitu Megamind yang berjuang sampai dengan ke late gamenya. Ya, masih berlanjut juga bagaimana Phoenix mereka tidak ingin fight dengan Hell dan sedikit disengage mencari kompon-kompon lain untuk skema scrapping, namun ada area sisi lain Rush NC mendapatkan Morman Cahaya di situ dan tergeletak 3 player yang lain memantau langsung pergerakan dari NC yang lainnya dan sedikit menyebar dari arah Exotic ke sebelah kiri masuk ke kandang 3 player dari NC, namun dari Rush nih di sebelah kanan memantau adanya suara step dan begitu terketahui nampaknya suara stepnya juga ini sedikit berbahaya untuk pemain mau bisa seorang Rush NNI di sini, Windy. Ya, sebetulnya kita akan sama-sama lihat dan setelah itu di seorang Baby akan coba nge-flank ke bagian sebelah kanan, di follow juga dengan pergerakan dari seorang SOZ mencari lagi letak pasti dari seorang Rush dan akhirnya melakukan tembakan kembali dari UMP Gaming yang mendapatkan sebuah knockdown dan akhirnya di bagian belakang. Hati-hati, double pick dilakukan dan ini gak banyak banget ruang gerak, bahkan di seorang Rush nih gak banyak bergerak lagi dan juga akhirnya didapatkan posisi oleh seorang Baby dari tim TEM. Yes, cut tembakan yang bagus sekali dari pemain Sozip dan juga Baby tadi langsung menuntaskan, walaupun tadi seorang Onsengs yang harus menjadi body block terlebih dahulu, Windy. Itu memang harus ada suatu pengorbanan, Windy. Betul, itu ya. ya. Hasil yang lebih lagi. Betul, dan juga nampaknya kabar kurang baik harus kita sama-sama lihat juga ke junior. Kabar kurang menyenangkan juga datang dari tim Dewa United karena mereka bertemu sama tim GPX di mana satu buah knockdownnya didapatkan sama player dari GPX. Sisi recent eliminationnya bagaimana tadi ya itu bagian dari fight in game itu, walaupun memang di luar teman, tapi secara di in game Tuyul dapatkan dari seorang Rosemary nggak hal yang nggak baik banget, namun gue harap sih mereka di in game disengage gitu, satu mengetahui sama lainnya dan tidak memaksakan fight di early seperti ini karena rugi banget fight di early. Mungkin kalau fight di circle 4 circle kelima masih oke lah gitu, dan masih berlanjut di NC dan juga TEM, mereka masih memberikan baku tembakan yang cukup sengit. Iya, betul. Saling membutuhkan informasi aja, saling membuka tembakannya juga untuk bisa memberikan warning shot kembali, tapi sejauh ini belum ada fight lagi yang lebih getol dilakukan oleh kedua tim ini. Dan berarti ini untuk tempo dari Sunhawk, kalau misalkan kita compare dari hari yang pertama, ini jauh lebih lambat karena kemarin itu untuk satu tim wipe out aja itu di menit yang ketiga, dan kali ini udah berjalan di menit yang keempat menuju ke menit yang kelima. Belum satu tim yang dipulangkan secara utuh, ada beberapa tim yang dipincangkan, dihilangkan satu player dan nampaknya dari tim Dewa United. Satu player ditumbangkan dari tim GPX bisa dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim GPX. Ya, masih berlanjut nampaknya dari beberapa tim, namun kita bakal melihat dulu untuk fight-fight yang hanya memberikan trap saja, Windy, tapi ada si paling jago katanya Windy. Si paling jago. Udah sini kan? Kiri. Si paling jago. Agus
kaget ya, kalian bisa merekam momen kalian di Ultimate Arena dengan tag PUBG Mobile ID dan menangkan total hadiah 25 juta rupiah. Namun dari area Quarry Hell mereka terjebak di trap oleh pemain dari GPX Rosemary yang sudah siap itu memberikan tembakan yang cukup intens dari Die Hard, namun juga dari Hell memberikan flashback untuk Die Hard masih coba teliti lagi tembakannya dari peluru-peluru dari teman-teman GPX dan bahkan budget itu hard for you cukup berani dengan satu buah Vespa dan bakalan coba lagi mendobrak dua pemain dari Hell yang lain, namun Chopper terlebih dahulu bakalan lagi coba dari area jendela ketika sering negara lagi, namun Lynx terjatuh terpelanting. Haspuri maju begitu saja dengan PD-nya, namun Hans, come on bro, setitik lagi agak greget ya, tapi nampaknya merevive rekan itu menjadi pilihan utama untuk GPX. Iya, betul, lebih objektif lagi nampaknya gameplay dari GPX dan dari sang Chopper sukses untuk bisa heal up di bagian area belakang satu buah compound dan mungkin akan coba digerebek lagi dan lemparkan bulu untuk nampaknya dari sang Chopper. Yes! Strong juga pergerakannya. Kalau seorang Hans Fori dari tim GPX tembakan dari tim GPX bisa sukses mendapatkan total 3 poin eliminasi untuk di menit-menit awal Kak Junior. What a nice play, what a nice start untuk pemain-pemain GPX. Mereka bisa mencuri-curi poin di menit 6 ini, namun jangan sampai bertemu dengan 3 Elias, namun Mega main di tank Force. Gila, ini Hell agak sedikit struggle dan juga bagaimana Bigetron melebarkan sisi sayapnya untuk mencari elimination. Memang butuh banget untuk mereka lolos ke play-in. Ke PMPLC finalnya Windy. Iya, betul banget, dan juga bakal lihat dari seorang Blitz coba membuka kali 4 limpik ke bagian sebelah kiri untuk bisa memantau lagi pergerakan dari seorang RNG dari tim Hell, dan Hell udah gak bisa main lebih agresif lagi karena lihat mereka udah pincang banget dari status yang kita miliki untuk saat ini, depan dari tim GPX mereka lebih agresif kembali, dan karena mereka tahu untuk di menit-menit awal ataupun di zona-zona awal dari GPX kemarin mereka dipulangkan menjadi tim pertama, tapi kali ini mereka ingin membalaskan kekalahan mereka untuk di hari yang pertama. Ya, Windy bagaimana dari tim, mereka juga sedang kebingungan. Seorang Exotic terjatuh oleh pemain-pemain NC dan sekarang 3 versus 3 keadaannya, walaupun satu pemain dari tim harus terpelanting terlebih dahulu dan masih ada upaya untuk di-revive kembali. Namun lihat pergerakan dari pemain NC melebar ke arah pemain tim, digerebek nampaknya, namun sejauh ini yang cukup aman dari pemain-pemain NC. Mereka ditambah dengan kompon yang bisa melindungi diri dari segala arah. Dari tim, mereka nggak bisa berlama-lama, nggak bisa berlarut ke arah NC. Sisi belakang mereka juga harus dijaga, jangan sampai seperti Kyle backstep dari area manapun. Dan juga sekarang keadaan 2 versus 3 ini nggak mungkin banget untuk tim mereka melanjutkan fight karena rugi banget. Ini masih early, Windy. Ya betul, 2 tukar 1 untuk dua tim yang awalnya gontok-gontokan di area Sahmi, bahkan setelah mereka keluar juga dari bagian area Sahmi sendiri tetap bertemu satu sama lain, dan dari seorang Flex juga nampaknya akan coba mencari inisiatif yang lebih laju lagi untuk bisa membuka tembakannya kembali, untuk bisa membuka visional bios lagi ke bagian area bawah dari tim TEM, dan sejauh ini belum ada tembakan lagi yang terjadi dari dua tim saat ini. Oke, hanya fight ini aja yang terjadi. Gue sebenarnya sih pengen buka map banget karena banyak tim gue yakin langsung menekan ke sisi area tengah aja, tapi gue sedikit penasaran dengan Dewa United. Sudah berapakah 8 yang dikumpulkan atau mereka bermain seperti hari pertama di country final? Gue rada nggak nyangka. Ucup megang 13 8 kit, tapi mereka bisa dapetin chicken. Itu hal yang jarang banget terjadi untuk Dewa United, dan gue nggak pernah mau pegang Dewa United untuk dapetin WWC ini, tapi mereka bisa membuktikan ternyata ada gameplay yang mereka upayakan untuk tetap bisa mendapatkan circle dan juga melanjutkan sampai winner chicken dinner. Namun tim HQ dari Malaysia di sini Zuli harus sedikit berhati-hati Windy untuk mengambil satu motor, bisa saja RNG ngambil sisi player tersebut, atau malah Zuli lebih berani di situ. 1v1 situation nampaknya bakal coba diterapkan, namun DBS sudah dipersiapkan dari seorang RNG coba ngaklub, tapi satu hit apa? Zuli pedas, dan akhirnya Zuli menyesali perbuatannya tersebut, Windy. Wow, ini RNG kayak dia tahu kayak letak blind spotnya seperti apa. Dia dengan satu kali tembakannya tanpa membuang-buang peluru sama sekali bisa memegang satu lawannya dengan sangat sukses, tapi nampaknya follow juga datang dari tim THQ. Oh no, RNG digerebek langsung oleh 2 players sekaligus dari tim THQ saat ini. Oke, ini agak greget Windy. Dams, sesama Dams, Dam S sama Dam Kitty masih mencoba mendobrak lagi dengan satu bokongan granat, tapi belum terlalu on point. Namun di situ ada sedikit blunder, kena api dari molotov, panas sama bakal coba di-cut rotationnya, tapi QT langsung aja mendobrak tanpa ada ketakutan sedikit pun, dan DBS-nya gagal RNG tadi. Wow, kerugian kembali lagi terjadi, derita lagi oleh tim Hell selama 2 kali Sunhawk. Kalau yang pertama dari Mega Man, mereka ataupun dia masih bisa survive sampai ke posisi top 4-nya, tapi karena tim Hell harus lost, jadi tim pertama yang harus dropping out to early, tapi rotasi dari tim Vampire juga bertemu nampaknya dengan tim-tim lainnya, di mana dari tim TEM dicari juga pergerakannya oleh tim Vampire saat ini. Sudah lagi menampaknya dari Vampire kali ini lebih cukup agresif dan sudah melihat pemain dari TF The Matrix, Fatimax. Di situ bakal menjadi percobaan.
parah bersama dengan Flute yang sedikit lagi, namun gila cepat banget itu reflect yang dilakukan. Tembakan balasan yang pedih, namun belum ada Vampire yang ter-take down. Warning langsung cepat sigap dilakukan. Fatih harus menjadi pilar paling depan di situ untuk memberikan informasi kepada rekan-rekannya, namun di sisi lain Anchor pun rata oleh tim Kill Enemy. Dari pelemparannya juga dilakukan oleh seorang Swerve dengan 3-2-1 dengan high touch dimana dari sana Bang Imak HP-nya oleh seorang Swerve, tapi belum ada knockdown lagi yang terjadi, tapi di follow lagi dengan lemparan Nate yang kedua kalinya Swerve 3 di cancel, tapi Bang Imak sama bahkan dengan critical explosion didapatkan juga opening knock yang kembali oleh seorang Swerve dari tim Vampire. What are you doing, man? Max, kenapa masih bersembunyi di balik vehicle di situ yang sedikit berasap, dan itu mudah banget untuk coba di explode vehicle-nya Windy. Harus sedikit berhati-hati Windy, karena Windy juga jangan terlalu petakilan. Dan bagaimana yang masih petakilan adalah pemain-pemain dari PPM masih haus dan sudah mengantongi 3 di sini totalnya. Begitupun dari area sisi lain masih mencari pemain TM juga on sense. Nampaknya mencoba masuk ke kandang Vampire, tapi dari TM malah salah kandang, mereka masuk ke area dari teritorial NC. Ya, mereka akan bermain lebih safe lagi, mereka muter lagi ke bagian area selatan menyisiri bagian kami, tapi di samping masih tersisa player dari tim MC dan mereka harusnya mendengar ada suara vehicle, mereka langsung siap siaga setup dengan menggunakan ataupun dengan berjaga-jaga masing-masing berjaga-jaga untuk menyambut nantinya kedatangan dari tim PM, tapi lihat juga dari seorang Flex Opti dan juga ke bagian bukit lainnya juga bisa melihat lagi vision lebih luas ke bagian area pertahanan defensif dari tim TM. Yes, Windy dan Fight pun yang sudah masih berkelanjutan di area Blue Zone. Menit ke-12 ini cukup panas. NC dan juga TM Cal di situ yang sudah terpelanting dan coba di secure elimination point. Kok gue greget banget ya, ini minimal kayak buka-buka. Gue juga pengen tahu dari area sisi lain sebelah kiri atau bawah. Masih dari Vlax OP. TM yang lainnya Bin bahkan nampaknya agak sedikit ragu ingin memberikan balasan tembakan juga ke area NC di sini. Counter plan yang sangat luas oleh tim MC karena ada seorang flag bisa men-take down area belakang dari jangkar tim TMS sendiri, dimana ada seorang kill dipulangkan juga menjadi sebuah poin oleh tim MC saat ini. Sudah mulai banyak banget tim-tim yang tumbangan dan dari seorang Bin masih juga di dalam satu buah area compound untuk saat ini. Iya, tapi Windy. Yes. Ini nggak worth banget ya untuk mereka di Blue Zone ini nggak sih, Win? Enggak sih, betul sih, dan jaraknya 578 meter dan pada saat mereka keluar juga itu untuk penjaganya gak hanya ke tim TM, gak hanya waspada ke NC aja, tapi banyak banget tim-tim yang pastinya akan menjaga di bagian area sekitaran titik-titik circle-nya. Kalau istilah Eldo gitu gatekeeping atau penjaga circle kalau istilah Indonesia-nya. Kemudian juga nggak hanya gatekeeping-nya aja, tapi bagaimana utility yang mereka punya juga bakal terserah percuma aja menurut aku. Jadi harus ada pergerakan-pergerakan yang lebih produktif atau objektif yang menghindarkan fight-fight di early. Namun mau gak mau nampaknya dari Bin mereka mendengar suara set dari NC dan NC lebih nyaman lagi mungkin mereka melakukan rotasi dengan menghabiskan satu pemain time ini. Bin mau Frankie menjadi lawan yang paling dekat ini, di akhirnya circle terbuka juga. Quarry menjadi pusat. Kira-kira circle akan ke arah mana, ke banding kanan kah, arah kiri kah, dan lebih ke arah bawah. Itu adanya tim DU yang masih cukup aman di Gatron, itu banyak banget untuk menjaga semua sisi dari area Quarry. Begitu dari GPX mereka harus lebih nyaman lagi, namun dari Bin memberikan tembakan dengan S12 kayaknya di situ dan bahkan mendapatkan 2 langsung Windy di elimination terlebih dahulu. Namun ini 1v1, akankah Bin bisa nge-clutch pemain dari NC Windy? Akankah dia bisa memberikan batasan dengan satu buah kokan granat, karena di sini mereka masih agak kebingungan untuk mengeksekusi. Iya, betul. Dari tim NC juga naik ke area lantai 2 dan pastinya dari seorang Bin akan kembali dengan menggunakan S12 kayaknya lagi, tapi nampaknya ragu-ragu untuk bisa langsung menyerbu lagi ke bagian area lantai 2 dan saling bertukar nis. Nampaknya dimanfaatkan kembali utility dari seorang Bin, tapi di cancel sedikit karena mungkin masih ragu tentang posisi pasti dari player terakhir dari tim NC yang tersisa ada di bagian area lantai 2 sebelah mana nampaknya. Ya, sebelum ada pertukaran Rasengan dan juga Chidori dari masing-masing kedua player ini, masih santai-santai aja, masih bermain seperti petak umpet atau KBNT kalau istilah kita anak-anak Indonesia. Tapi Bin masih belum kapok, namanya kokangan granat masih coba diingin lakukan dan ditektokan di situ. Bin masih belum mendapatkan beberapa damage dan mereka masih aman dan juga nyaman dengan waktu yang terus berjalan seperti ini. Ini circle keempat, mereka mesti nggak mau saling gontok-gontokan sih. Betul, ini mau berapa lama lagi mereka menahan di bagian area luar circle, mau gak mau harus ada yang mengkelarkan lagi fight yang terjadi antara dua player ini yang masih sama-sama getok-getokan juga dan belum ada yang ingin coba lebih agresif lagi untuk bisa memberikan pressure secara langsung, hanya bermain dengan utility yang masih tersisa di dalam area backpack mereka. Bahkan dari seorang Bin terkena setengah HP damage dengan lemparannya connect, nampaknya dari seorang Frankie. Oke, masih dari seorang Frankie masih terus bersabar dia di area tangga dengan
dengan it yang minim banget, bahkan hanya mengandalkan bandage. Namun lihat dari utility yang dimiliki Beat 4 kali gelongangan granat bisa dia lontarkan, namun masih bingung itu arahnya di mana masing-masing player, dan cancel terus diurungkan niatnya, agak sedikit pusing 7 keliling. Bukan pemainnya aja, gue pun yang ngeliat juga pusing dari mereka maunya ngapain berdua Windy. Tapi inilah yang harus mereka lakukan, harus mendapatkan setidaknya satu dari masing-masing elimine. Betul, dan bahkan kita juga masih fokus banget sama fight dari dua tim ini, dari dua playersnya juga, dan bahkan dari seorang Frankie kembali menggunakan molotov lagi untuk bisa membatasi lagi ruang gerak juga dari seorang Bin, dan Bin juga nampaknya ragu-ragu, dia hanya berputar-putar aja di area lantai satunya, bergerak untuk bisa mencari celah untuk melontarkan laser kembali. Dia masih pilih, dan bahkan dari seorang Frankie udah nggak punya net sama sekali, Molly juga udah nggak punya, bahkan untuk kali ini dibakar kembali posisinya oleh seorang Bin, dan dari Bin apakah lebih agresif lagi kan, dipantulkan 3-2-1 dilontarkan dengan high toss yang melalui celah yang ada di bagian area lantai 2, dan tektokan yang bisa connect, dan itu akhirnya trap grenades yang on point. Bin bisa mengakhiri fight di atas keunggulan dari tim MC saat ini. Iya, Bin, latihannya di Bin pas ini. On point tadi TikTok. Luar biasa sekali, namun ya untuk terusannya itu 800 meteran ya. 1000 kiloan itu agak sulit juga nampaknya dengan minim utility dan lootingan juga pas-pasan, tapi di area sisi lain tim HQ tadi menyadari pergerakan dari ETP yang dimana mereka ingin mengamankan perbukitannya mereka masing-masing, Win. Ya, betul banget. Dan juga kalau kita lihat dari sisinya THQ, mereka belum banyak pergerakan karena mereka gerak dari area selatan, dari bagian Camp Charlie, Bantai menuju ke bagian area Pulau Bravo-nya, mengitari ke bagian area sekitaran cave untuk saat ini, dan dari seorang Cave Forest juga nampaknya masih coba untuk secure di bagian area spawn mereka, dan di bagian sisi luar akhirnya Rosemary buka tembakan dengan headshot didapatkan ke satu player dari tim THQ. Ini gue lihat di kolom komen bukannya sibuk Indopret malah ngomongin junior-junior. Ngapain ngomongin gue? Ini Indopret dulu. Kalau mau gantiin gue langsung email ke Tencent-nya aja. Ngapain di kolom komen nggak bakal diliatin. Tapi yang pasti dari Bigetron, Genfos di situ langsung bakalan coba nge-trap balik bebatuan 4 pemain dari KE. Bakal terspotnya dengan cukup jelas Genfos. Dapat ke satu mereka. Dan itu seorang Arya. Dapat satu pemain dan akhirnya sedikit terhenti langkah 3 pemain dari KE yang lain. Ini bakalan enak banget. Ayo Genfos. Pemain granat lo please. Setidaknya dapat setengah HP bahkan setidaknya dari seorang Stalker, ya ampun. Stalker akhirnya langsung mengurungkan diri untuk maju ke arah Genfos. Bahkan Genfos mendapatkan Stalker 2 pemain, dapatkan 3 pemain kah? Oh enggak, satu di secure ternyata ke arah lobby win, dan 2 kali yang lainnya akhirnya mundur, dan Misery di sebelah kiri langsung memberikan pergerakan yang bakal tidak terbaca lagi. Ya, betul, dijepit, bahkan di bagian belakang apakah Zuxi membuka tembakannya kembali, didapatkan lagi, dan tinggal satu lagi di top lagi dipulang, tapi Bigetron beratakan KE pulang di hack ke-13 dengan total 6 poin eliminasi didapatkan Bigetron di game yang pertama. Gitu dong, fight dong Bigetron, berani dong, dan akhirnya membuktikan mereka sekali ini lebih ingin membersihkan sisi-sisi belakang mereka terlebih dahulu ketika nanti ingin melakukan rotasi ke dalam circle zone. Kemudian ini Demam Berdarah masih mencoba ingin membatasi pergerakan dari Wan cukup berani di sebelah kiri, lebih ingin membatasi pergerakan dan Yen sedikit memundurkan dirinya, takut ditrap, namun lihat berusaha yang dilakukan gagal karena S12K dari shot lebih tajam seperti jarum akupuntur. Namun dari One Home ingin memberikan beberapa trap juga dengan beberapa molotov, namun dari seorang Ziggs di situ memberikan spray down yang tapi MP dari seorang Ziggs lebih tajam lagi, dan Wan terpelatih satu demi satu pemainnya karena ada bantuan dari Jimmy OP juga, Windy. Ya, betul, kan nampaknya dari sudah tinggal satu lagi, bahkan bagian area luar lainnya dari tim Gapax menjadi party ke bagian area defensive dari tim DBD, di mana seorang Hansfori membuka visionnya dan bisa mendapatkan takedown, dan juga ke area depan dari tim DBD, bahkan gak tim Gapax tapi YG pun mengawasi pergerakan dari tim DBD. Yes, jangan Galacticos masih coba dengan proning shot yang dilakukan, namun sebelah kanannya lebih berbahaya karena GPX lebih tinggi dibandingkan mereka, dan Yangon agak sedikit keliru. Mereka untuk mencoba memberikan tembakan balasan, dan ini adalah momen dari Kang Mus sang penjaga pasar alias bosku memberikan tembakan tadi, namun belum ada pemain dari Yangon yang bisa tertake. Oh, Rosemary tidak terlalu bagus, tapi Lupsi langsung dia refleks yang cukup cepat masih ada dari Pager dari Quarry menjadi bentengan dia untuk proning saat waktu. Wah, betul banget, dan juga dari dua tim masih sama-sama bisa bernapas dengan lega juga, tapi nampaknya dari tim Gapax sudah terlalu lagi dari tim yang Galacticos di bagian area low ground mereka, dan bahkan harusnya di seorang Ghost bisa mendapatkan beberapa poin lagi, tapi sedikit terhimpit lagi dengan posisi saat imbang lemparan nade 3-2-1 di seorang Ghost bisa akan connect lagi lemparan nade, tapi nampaknya tim Bigetron Genfos mendapatkan kembali headshotnya ke play dari tim LDP Indonesia. Benar-benar on fire banget di game yang pertama. Hans for you, aduh ya ampun, astagfirullah. Sedikit lagi masih bisa selamat dari genggaman blue zone, yang dimana sekarang semua tim dipaksa berperang dan sedikit pusing 7 keliling juga untuk keluar dari area Quarry, karena Quarry ini ya, spotnya tidak terlalu baik dengan lumpur-lumpur yang ada di sekitaran mereka, dan lebih
lobby ke arah bawah cave. Ini adalah momentum sebenarnya untuk Dewa United. Mereka bisa lebih memaksimalkan lagi mendapatkan winner chicken dinner dibandingkan tim lain. Namun dari GPX mereka masih aware sisi mereka harus dibersihkan terlebih dahulu. Bosku menjaga sisi Yangon Galacticos dan juga GPX yang lain menjaga sisi Bigetron. Namun Yangon Galacticos by Loki tadi sedikit mengambil kesempatan karena GPX, namun pelurunya masih mentok ke arah batuan aja. Betul, tapi ini ada angin segar juga untuk tim Indonesia dari Bigetron juga dari tim Dewa United karena DBT sudah dihentikan langkah kaki poinnya di game yang pertama. Mereka bisa membalap lagi ke ketertiban mereka untuk di hari yang pertama, tapi Rosemary nampaknya dari segi rotasinya ini step forward masuk ke dalam area defensif dari tim Bigetron dan Alliance. Oke, Luxy pemain yang paling jago menurut gue Bigetron tersebut. Ini keadaannya juga karena GPX bosku. Ya ampun, tidak terlalu bagus namun indah. Fair play dari tim Indonesia. Mereka mau gak mau harus saling tembak-menembak untuk mengamankan sisi slot ke arah PMPLC. Dan yes, dari seorang Genpos elimination itu dari kantong mereka masih haus, tapi ETP juga ingin mengambil kesempatan tersebut ketika GPX berjalan. Namun fun one situation Genpos lebih keras dibandingkan Rosemary, sang MVP dari Country Finals. Dan GPX mereka mau gak mau harus berada di hashtag 10, tapi lumayan masih ada match-match selanjutnya lagi dan kita harap GPX masih bisa mendapatkan slot. Dan juga yang pasti dari Bigetron Alliance mereka masih melanjutkan beberapa perjalanannya dengan player-player yang sudah diarahkan ke lobby. DU mereka menjalankan sistem sekarang dan dikelilingi vampire yang paling menakuti Windy. Betul, ini DU sulit sih. Di depan ada tim Yangon Galacticos, di belakangnya Vampire, tapi tampaknya dari seorang Genpos masih memberikan perlawanan yang mereka dan bahkan bisa mendapatkan takedown-nya lagi ke bagian area defensif dari tim Yangon Galacticos. Bahkan lihat 6 total poin masih didapatkan oleh Genpos. Seorang diri Mizari pun juga ikut andil mendapatkan lagi ETP, tapi bahkan Genpos di takedown dari seorang WT dari tim Yangon Galacticos. Aduh, itu WT gila ngalahin mata najwa tajam amat, itu bisa ngeliat ke arah sisi Genpos, padahal itu Proni yang sulit untuk ditembak. Tapi lihat bagaimana Dewa United kali ini mereka berada di sisi yang lumayan banget dengan natural obstacle yang lumayan ada. Namun Loki tidak terlalu baik untuk membuat granat. Ya ampun, astagfirullah. Akhirnya terplanting, tapi nggak apa-apa, masih ada bots, kita percayakan sama bots. Mudah-mudahan, ampun gila, 2 kali by Loki memberikan gokan granat. Ini merusak setup yang dibangun pemain Dewa United dan ini bakal di-secure begitu aja. Tapi masih ada pemain DU yang lainnya. Ucup ya, betul. Masih ada Ucup yang masih coba untuk memaksimalkan lagi healing prone yang dia miliki. Dan dari Sunstone nampaknya mencoba kembali bisa membekukan lagi langkah kaki dari player-player tersisa. Bahkan lihat di dalam satu area cave ada THQ juga yang berusaha untuk mengambil lagi jarak yang lebih aman. Tapi sama-sama ETP juga ada di bagian area atas daripada satu buah cave ini. Yes, masih ada misteri. Dan Genfos pun nggak bisa diselamatkan lagi, berarti sisa 1 orang dari masing-masing Indonesia dan poin yang cukup lumayan tentunya untuk setidaknya tidak terlalu jauh gap antara DBD, AVP dan juga ETP di sini. Namun 10 elimination dan hashtag 7 not bad, itu well play banget kok untuk Bigetron RA. What a nice play. Dan kali ini kita bakal melihat satu punggawa lagi dari Dewa United masih terus berjuang untuk terus poin yang lebih banyak lagi. Namun di sini yang fight yang paling keras dari Yangon Galacticos pemain Vampire. Namun Vampire dari segi posisi mereka sudah kontrol sisi high ground banget ini. Wow, ini Vampire enak banget sih. Mereka dari tadi nge-defense di bagian area mereka dan masih diunggulkan juga dari segi zonanya mereka, dan bahkan tinggal mengkeliling lagi ke bagian depan dari tim Yangon Galacticos yang udah bergerak juga. Bahkan untuk tim-tim yang terjebak di bagian area bawah cave juga udah nggak bisa lagi keluar dengan begitu mudah mereka, dan membuka tembakannya kembali dengan UMP-nya juga berusaha untuk mengincar satu buah headshot ke bagian area defensif dari seorang Wansek. Gue benci banget dengan analisa gue yang jago ini, masa Vampire benar prediknya ya. Sebenarnya nggak predik sih, analisa dari overall gameplay sih. Dan aduh guys, kayaknya gue kejagoan deh masalah predik deh. Kan itu motor hidup Windy, biar kere, yang penting sombong dulu. Dan betul nampaknya lihat tembakan yang dibuka dari seorang striker itu sombong, kayak belum bisa men-take down secara clear satu buah angle yang didapatkan tadi dari area bawah tim Yangon Galacticos. Aduh, ya ampun, mudah-mudahan prediksi gue selanjutnya yang ada Indonesia benar kali ya. Namun dan tim MHQ di situ memberikan Olsen tembakan ke arah ETP dan ETP pun panik, dia langsung tidak seperti kecebong berpinggir-pinggiran aja di balik cave. Ini bakal menjadi perebutan PAT, itu gatel banget tapi sedetik dari lagi dan seorang AMQT karena ada postingan menyelamatkan hidupnya untuk bisa berada di hashtag 5. Namun dari ETP yang lainnya masih dengan healing, namun PAT 999 itu bakal menjadi informan untuk seorang band ternyata yang masih melakukan skema healing. Ini udah angin segar VPS dapat WC di sini. Iya sih, betul sih. Bahkan dari VP juga mereka udah langsung nge-split lagi dengan 4 mereka dengan speed 22 dilakukan. Bahkan ada River juga dengan berusaha dari seorang Revan kalau men-tracking lagi firingnya lewat smoke yang di setup dari bagian bawah dari tim Yangon Galacticos. Bahkan Stone juga siap menyambut kalau misalkan Yangon Galacticos lengah ke bagian sebelah kanan, disambut dengan hangat pastinya posisinya oleh seorang Stone. Masih
masih terus berlanjut nampaknya dari Squabs kali ini bakal mencoba membantu Mas Kumis. Rafael Clow yang merarkan Yaman Galacticos dan Yaman pun selesai dan angin segar Vampire ke arah Kev mendapatkan 2 poin dari tim HQ dan bakal mencoba memberikan tembakannya tapi Chopper selesai dan Ben gokil dan DU GG seperti biasa mereka memang Let's go. spesialisasi poin untuk di Sunpok ini. Betul, bisa United tumbang duluan sebelum Dewa United dicari Bentinya. Nampaknya Desar Buket dicari, dikejar aja, nggak apa-apa, mendapatkan Nexus untuk tim Dewa United. Kuat attack yang ketiga dengan total 3 poin. LTT nampaknya itu dia Weird ini dan didapatkan oleh Vampire di game kita yang pertama. 10 tambah 13 poin berarti untuk tim dari Dewa United. Oke guys, untuk DU begitu pun dari BTR dapetin 10 element tinggal bagaimana GPX tadi sebenarnya gameplaynya udah bagus. Namun memang tidak